Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan, penyertaan, dan penjagaan Tuhan di sepanjang minggu yang kita lewati ini. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan biar itu terus yang membuat kita terpesona, yang membuat kita terus terkagum-kagum akan karya Tuhan yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur kepadamu dengan penuh rasa kagum dan hormat karena perbuatanmu yang besar dan ajaib yang kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang menyertai kami tanpa pernah meninggalkan dan membiarkan kami, bahkan sedetik pun. Engkau selalu ada bersama kami. Kami bersyukur, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib budi mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah, tiada taranya. Sungguh indah, sungguh ajaib budi mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau.
Agung ada Engkau, agung hormat akan Engkau. Amin. Agung hormat akan Engkau, Allah yang hidup. Agung kami kagum padamu, dengan penuh rasa hormat kami kagum padamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang mulia, sebab Engkau Tuhan yang maha besar. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah, kami puji, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat yang ajaib. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Dengan penuh rasa kagum dan hormat akan Engkau. Sebab Engkau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya,
Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Engkau hebat, Engkau berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berdaulat atas segalanya. Engkau yang berkuasa. Kami aman di dalam, kami aman di dalam. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga. Sebab kami mau tetap tinggal tenang, teduh dalam hadirat-Mu. Menikmati penyertaan-Mu, menikmati perlindungan-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Engkau yang selalu baik, selamanya Engkau baik. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami muliakan nama Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, ya Allah. Hanya Engkau, hanya Engkau. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan keagungan. Sebab perbuatan-Mu yang besar dan ajaib dalam hidup. Penyertaan-Mu yang sempurna, yang terus Kau nyatakan di sepanjang hari-hari kita. Sebab kami mau terus hidup di dalam
Biarlah Engkau terus menyertai hidup kami. Sebab sungguh penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur buat anugerah penyertaan-Mu dalam hidup. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali katakan penyertaan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin, amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu,
anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Sungguh penyertaan-Mu, anugerah-Mu dan kasih sayang yang terus Kau limpahkan dalam hidup kami. Waktu kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami mau terus tinggal di dalam, menikmati penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna, dan semua semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Dan biarlah di dalam penyertaan-Mu kami hidup menuruti kehendak-Mu, menuruti firman-Mu. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan lanjut lagi. Masih kisah tentang Yusuf. Kali ini keluarga besarnya yang bapaknya Yakub, sekitar 70 orang. Mereka akhirnya datang ke Mesir. Dan hari ini Yakub, ayah Yusuf, akan diperkenalkan kepada Firaun. Kita akan baca di perikop pertama dan perikop ketiga dulu ya Bapak Ibu. Perikop pertama, Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadaku. Tanah Mesir ini terbuka untukmu, dan tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya
saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Kita lompat kepada perikop yang ketiga, Bapak Ibu. Yakub pada akhir hidupnya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku, sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Nah, Bapak Ibu, akhirnya Yakub ketemu kembali dengan Yusuf dan betapa bersukacitanya Yakub. Dan yang akan saya sorotin adalah di ayat yang ke-7, ketika Yusuf membawa ayahnya Yakub untuk menghadap Firaun. Dan ketika Firaun bertanya kepada Yakub, "Berapa tahun umurmu?" Dan ini yang menjadi jawaban Yakub. Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Jadi Yakub memberitahukan kepada Firaun bahwa hidupnya adalah hidup hanya sebagai pengembara. Artinya bahwa dia tahu bahwa hidupnya itu hanya sementara ketika dia boleh ada di dunia, dan dia tahu betapa buruk kehidupannya. Kalau kita flashback kembali, kilas balik bagaimana perjalanan Yakub, kita juga sama-sama tahu bahwa dia dengan arti namanya sendiri adalah sebagai penipu. Dia hidup menjadi seorang penipu, dan bahkan akhirnya dia pun mendapat apa yang dia tabur. Dia menuai, dia juga ditipu oleh Laban puluhan tahun, mulai dari dia ketika dia mau mendapatkan Rahel, dia ditipu, dan ketika dia punya anak, bagaimana anak-anaknya berlaku yang tidak baik, di mana kita tahu dengan kisah Yusuf, antar saudara mereka menjual, membuang Yusuf, dan sampai akhirnya Yakub boleh ketemu kembali dengan Yusuf kurang lebih 23 tahun. Dan waktu-waktu di masa hidupnya, kita tahu bahwa sampai 130 tahun dari usia dia 23 tahun, dia kehilangan Yusuf pada saat itu. Hidupnya penuh dengan kesakitan, penuh dengan penderitaan, kerinduannya akan Yusuf. Dan pada saat itu dia sudah tahu, dinyatakan bahwa Yusuf itu mati dari gambaran saudara-saudara Yusuf. Dan bagaimana ketika kisah Dina dan Tamar. Jadi Yakub dia berkata kepada Firaun bahwa tahun-tahun hidupnya itu adalah tahun-tahun yang buruk. Nah, Bapak Ibu, yang mau saya sorotin juga adalah bahwa ketika dia menceritakan itu, tetapi di ayat yang 10 berkata begini, Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Nah, janji Tuhan itu tetap berlaku atas kehidupan Yakub. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa dan akan memberkati banyak bangsa. Dan ini mulai berlaku terjadi kepada Yakub.
Yakub dipakai Tuhan untuk memberkati Raja Firaun. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ketika hari-hari hidupnya yang penuh dengan penderitaan yang dialami, tetapi itu tidak menghalangi, itu tidak menjadi langkah tuntunan Tuhan atas hidup Yakub untuk dia tetap hidup bisa menjadi berkat bagi bangsa Mesir. Dan Mesir adalah bangsa pertama yang diberkati melalui garis keturunan Abraham dan lewat Yakub. Nah, apa yang bisa saya dapatkan Bapak Ibu? Apapun masa lalu kita, Tuhan bisa pakai kita untuk jadi alatnya Tuhan. Kita tidak punya background yang bagus, tidak punya latar belakang atau keluarga yang baik, tapi percayalah ketika kita sudah dipilih Tuhan, Tuhan mau pakai setiap kita untuk jadi alatnya. Seperti Yakub, Tuhan pakai dia untuk memberkati Mesir. Firaun tidak menolak sama sekali, sekalipun Firaun tahu latar belakang Yakub. Dan Firaun menerima doa berkat itu dari Yakub. Nah, yang kedua yang mau saya soroti adalah Bapak Ibu, Yakub dan keluarganya itu diberi tempat tinggal yang nyaman, yaitu Gosen. Ketika kalau kemarin kita baca, kita tahu bahwa Yakub tinggal di Kanaan. Dan itu adalah bagi dia tempat nyaman, tempat yang memang sudah Tuhan tunjukkan ketika Abraham dan keturunannya, sehingga mereka tinggal di Kanaan. Tetapi karena wabah kelaparan dan Yusuf mau ketemu orang tuanya, akhirnya Yakub percaya bahwa Yusuf masih hidup, dan dengan kereta Firaun sendiri, Firaun memerintahkan untuk menjemput mereka, dan mereka dipersiapkan. Dikatakan firman Tuhan berulang kali mengatakan bahwa Goshen itu tanah yang baik, tanah yang terbaik. Tetapi ketika kita baca di perikop ketiga, Yakub berpesan kepada Yusuf untuk dia tidak selamanya di Mesir. Ketika dia meninggal nanti, dia harus dikuburkan bersama nenek moyangnya. Harus kembali ke Kanaan. Dan Yusuf melakukan dan berjanji, dan dia melakukannya itu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari tentang Goshen ini Bapak Ibu? Bahwa Goshen itu memang gambaran kenikmatan dunia. Gambaran dari dunia ini. Semua sudah dipersiapkan oleh Firaun. Mereka tidak diusik-usik di Goshen. Bahkan satu khusus untuk mereka ditempatkan di tanah Goshen yang melambangkan bahwa itu dunia yang sangat nyaman. Tapi sekali lagi apa yang dikatakan Yakub bahwa dia hanya hidup sebagai pengembara. Itu hanya sementara. Jadi bagi kita adalah bahwa dunia ini hanya sementara Bapak Ibu. Jangan kita lupa, kita sadari bahwa kita ini anak Tuhan. Jadi apapun yang ditawarkan dunia, mungkin itu nikmat, tentunya nikmat. Tetapi kita harus ingat bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, itu dua poin yang saya dapatkan. Yang pertama adalah bahwa apapun masa lalu kita, Tuhan bisa pakai kita jadi alatnya. Dan yang kedua adalah kita ada di dunia ini, tetapi ingat bahwa kita adalah anak Tuhan. Dunia ini hanya sementara. Kita hanya pengembara. Kita hanya berkemah, kata firman Tuhan, di dunia ini. Nah, kita akan lanjut lagi di perikop yang kedua, ini tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf ketika orang tuanya sudah ketemu, dan hari-hari hidup Yusuf, dia tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dia tetap menjadi berkat di negeri di Mesir. Poin kedua, tindakan Yusuf
Di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti serta segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Berilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, Freeze ya, Bu. dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu tradisi sampai sekarang ini, bahwa hasil menjadi milik hanya tanah para imam milik Firaun. Nah, Bapak, ketika para selanjut yang kedua, Suaranya ini resek, Bu. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan dari Yusuf. Ketika tahun kedua kelaparan hebat terjadi, bagaimana dia mengelola, dia dipercayakan sebagai Perdana Menteri, orang kepercayaan dari Firaun. Kita sudah baca betapa luar biasa strategi yang dijalankan Yusuf, sehingga pada akhirnya rakyat memperhambakan diri kepada Firaun. Saya percaya bahwa hikmat Tuhan sangat menyertai Yusuf ketika dia melakukan strategi-strategi yang ada, dimulai dari uang rakyat yang akhirnya juga tinggal rakyat punya tanah rakyat pun sampai akhirnya rakyat diajak kerjasama. Bahkan inilah permulaan pajak yang pertama yang mulai ada di Mesir, yaitu 1/5 dari hasil mereka menanam, yaitu 20%. Dan itu berlaku
sampai kepada 400 tahun zaman Musa, Bapak Ibu. Ketika dikatakan ayat 26, Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang. Yang dimaksud sekarangnya itu yaitu sampai 400 tahun ketika zaman Musa pajak itu berlaku. Nah, benar-benar Yusuf ini menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Firaun, orang Israel, tapi yang mengabdikan hidupnya di Mesir. Tapi pada akhirnya juga, kalau nanti kita baca di dua perikop ke depan, dua pasal berikut besok, Yusuf pun tidak tinggal. Pada akhirnya dia akan dikubur di Kanaan. Dia juga tidak tinggal di Mesir. Walaupun dari umur 17 tahun dia sudah di Mesir, dan sampai akhirnya dia meninggal 110 tahun, berarti 80 tahun dia ada di Mesir. Tapi kenyamanan Mesir tetap tidak membuat dia lupa diri bahwa dirinya itu adalah anak Tuhan. Yusuf dipakai dengan luar biasa, sehingga sepertinya kita lihat bahwa yang kita baca, Firaun hanya semua apa yang dilakukan di Mesir, kejayaan Firaun itu dikerjakan oleh Yusuf. Dan betapa Firaun sangat mempercayai Yusuf. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan dari tokoh di dalam firman Tuhan hari ini adalah Yakub dan Yusuf. Bagaimana mereka adalah anak Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Dan mereka tetap tahu identitas mereka adalah anak Tuhan. Terpuji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada suami saya. Oke, terima kasih untuk istriku. Jadi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang apa yang akhirnya dialami oleh Yakub secara pribadi dalam perjalanan hidupnya. Tapi dari keseluruhan kisah yang kita baca di pasal 47, ya ada satu hal yang ingin kembali saya tekankan dari apa yang istri saya tadi sudah sampaikan. Kan perjalanan bangsa Israel itu kan menjadi sebuah gambaran bagi perjalanan kita sebagai Israel rohani, seperti bahasa Paulus kepada jemaat di Roma kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Maka poin pentingnya ya hari ini kita masih ada di dalam dunia dengan segala kenikmatannya, dengan semua isi di dalamnya. Tapi sekali lagi ingat, seperti Yakobus katakan, kita ini hanya pendatang, kita ini hanya menumpang. Jadi baik seperti Yakub 17 tahun menikmati kelimpahan Mesir, bahkan Yusuf tadi lebih kurang 80 tahun dia menikmati kekayaan kelimpahan Mesir, tapi hatinya tidak melekat kepada hal itu semua. Dia masih tetap ingin ketika waktunya tiba, dia harus tetap kembali ke Kanaan, tanah perjanjian. Nah, begitu juga dengan kita di dalam Kristus, tanah Kanaan perjanjian itulah yang seharusnya menjadi tempat kita. Walaupun dunia menawarkan begitu banyak hal yang membuat kita bisa nyaman dan menikmati hidup, tapi jangan sampai hal itu mengikat hati kita. Tapi biarlah hati kita terikat pada perjanjian Tuhan. Kita boleh hidup di dalam perjanjian Tuhan dan menikmatinya di sepanjang umur hidup kita. Dan tentu kita juga belajar dari apa yang dilakukan oleh Yusuf di Mesir. Dia sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi inspirasi. Nah, begitu juga dengan hidup kita.
Biarlah seperti apa yang Paulus juga tulis kepada jemaat-jemaat bahwa kita ini harus tampil bersinar seperti bintang-bintang di dunia, bukan bintang-bintang di langit. Sekalipun Paulus katakan kita ini sedang ada di angkatan yang bengkok hatinya, angkatan yang rusak. Tapi sebagai anak Tuhan, Paulus mau menasehatkan kita supaya kita menjadi bintang-bintang yang bersinar. Jadi artinya di tengah-tengah keadaan dunia hari-hari ini, ya memang seharusnya kita tampil bersinar. Seperti Yesus katakan, kita ini terang dunia. Kita ini garam dunia. Dan seperti yang berkali-kali Cosimo selalu katakan, prinsip hidupnya, moto hidupnya, di mana dia ada, dia mau terjadi perubahan yang lebih baik. Dan seharusnya itulah moto atau prinsip hidup setiap kita. Supaya dimanapun kita berada, kita ini jadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi mari hari ini Bapak Ibu, ingat, jangan sampai hatimu melekat kepada kenikmatan duniawi, karena kita bukan berasal dari dunia ini, di dalam Kristus tentunya dalam konteks itu. Dan selama kita masih hidup di dalam dunia, hidup kita harus jadi berkat. Kita menjadi bintang, ya bintang film, bintang olahraga, bintang di dunia bisnis, bintang di sekolah, dimanapun kita berada, kita harus tampil bersinar. Dan bagaimana caranya? Ya kita terus beribadah kepada Tuhan. Kalau saya ambil dalam konteks Paulus kepada jemaat kepada anak didiknya Timotius. Karena kan kalau olahraga itu bermanfaat selama kita di dalam dunia. Nah, tapi ibadah juga bermanfaat baik selama kita di dalam dunia, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Artinya ketika kita terus setia kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, praktek firman, nah maka hidup kita akan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Karena setiap orang melihat Yesus itu nyata dalam hidup kita. Jadi sekali lagi itu saja, saya meneguhkan kembali apa yang dua hal tadi istri saya sampaikan, bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, jadi jangan sampai terpikat bahkan apalagi terikat dengan kenikmatan dunia, tapi mari ingat bahwa kita adalah orang-orang kerajaan. Makanya kalau 2 bulan ini Pelita Jambi khususnya mengingatkan kita untuk terus hidup di dalam komunitas kerajaan, untuk menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan surga di muka bumi ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk istriku. Selanjutnya saya serahkan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan. Kalau tidak ada, nanti Antonius berdoa dan akan ditutup oleh istri saya. Oke, silakan Anton. Ya, jika tidak ada, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan Bu Vincent Tuhan buat kami. Tuhan berkati Bu Vincent terus Tuhan, akan juga Pak Eri, anak-anaknya. Tuhan berkati juga pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai Bu Vincent dan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami baca dan renungkan hari ini Tuhan. Biarlah kami belajar dari seorang Yusuf Tuhan yang selalu terus Tuhan Yesus mempunyai sikap hati ya Tuhan Yesus yang untuk menjadi berkat dimanapun dia berada ya Tuhan. Sama halnya dengan kami juga Tuhan, kami anak-anak-Mu hari ini Tuhan, kami mau rindu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi berkat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa juga buat Pak Ongkong Tuhan buat pagi hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kesehatannya, bahkan juga Tuhan keadaannya hari-hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah semakin hari Tuhan, semakin ada pemulihan terjadi di dalam Pak Ongkong Tuhan. Bahkan juga setiap kami juga Tuhan yang ada di Koram Deo ini, jika ada kami Tuhan yang lagi juga ada lagi sakit Tuhan, mungkin apapun penyakit kami berdoa juga Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan yang sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat hari-hari ini Tuhan, kami
mau merayakan HUT Pelita Community Tuhan yang ke-22 tahun Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kehadiran Pelita Community Tuhan di kota, di desa, dimanapun Tuhan Yesus, biarlah menjadi berkat juga Tuhan Yesus. Di dalam momen ini juga Tuhan, kami bisa menjangkau dan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap ibadah-ibadah yang merayakannya, setiap juga ibadah-ibadah raya yang mengambil bagian untuk merayakan, Tuhan berkati. Setiap pemimpin-pemimpin ibadah raya juga semuanya, Tuhan berkati semuanya Tuhan. Segala persiapan perayaan HUT Pelita yang ke-22 Tuhan, biarlah berjalan dengan baik dan semakin menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu terus Tuhan. Biarlah segala acara-acara yang dilakukan hari ini atau besok Tuhan, biarlah semuanya menjadi berkat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat penatua-penatua kami yang Tuhan percayakan hari-hari ini, Engkau memberkati dan menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu, urapan-Mu bagi mereka terus Tuhan. Menjaga kesehatan mereka terus Tuhan Yesus. Bahkan setiap pemimpin-pemimpin ibadah raya dimanapun hari ini Tuhan. Ibadah 1, 2, 3 Tuhan Yesus. Tionghoa, Gate, Yuyut Tuhan. Bahkan juga yang di cabang-cabang Tuhan. Engkau berkati juga setiap tim-tim kepemimpinan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka tetap terus Tuhan mengandalkan Engkau dan berpegang teguh Tuhan dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam hati mereka Tuhan. Dan mereka melayani dengan segenap hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus secara khusus buat negara Indonesia kami ini Tuhan. Kami menyerahkan terus ke dalam tangan-Mu. Bangsa kami, negara kami ini Tuhan Yesus. Bahkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Engkau berkati serta berikan mereka hikmat urapan-Mu. Apa setiap pun yang mereka pergeramkan Tuhan untuk kemajuan bangsa Indonesia ini, biarlah mereka melakukannya Tuhan. Tidak ada kepentingan selain daripada menjadi berkat buat masyarakat Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus kestabilan ekonomi di dalam negara kami ini. Kami berdoa Tuhan, ada kebaikan semuanya terjadi ya Tuhan Yesus. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan Tuhan. Ekonomi semakin hari semakin baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu juga Tuhan Yesus buat hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami, yang ibadah-ibadah yang ada yang Tuhan percayakan di Pelita Community untuk hari ini, besok, bahkan juga secara khusus buat ibadah 1 Tuhan. Kalau besok akan merayakan di TC Tuhan, berkati semuanya, setiap orang-orang yang terlibat, Tuhan berkati semuanya, bahkan jemaat juga akan mereka rindu untuk datang ke TC ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Kurang video kami akan kami akhiri Tuhan. Kami perlu berkat perlindungan-Mu Bapak. Jaga lindungilah kami sepanjang hari baru ini. Tutup bungkus kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu yang berkawal maga menyertai kami Tuhan. Biarlah kebajikan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.